Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap alur film Neza yang kedua. Klik subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Di awal film kita akan dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Lee Yun Xiang. Terlihat dia sedang melakukan perlombaan balap motor jalanan. Yun Xiang selalu dapat memenangkan perlombaan dan mengalahkan semua lawannya. Kemudian kita akan dikenalkan dengan seorang gadis yang bernama Kasa. Tak sengaja Yang Yun Xiang melihat kalau orang yang baru saja dikalahkannya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian kita akan dibawa ke kota Donghai, di mana Yun Xiang juga tinggal di kota itu. Kota itu sendiri dikuasai oleh klan terkuat dari 4 klan yang ada di kota. Kemudian kita akan dibawa kembali bersama dengan Yang Yun Xiang. Pada malam harinya Yun Xiang pergi ke sebuah tempat hiburan malam, yang mana Kasa bekerja, mereka pun pulang bersama-sama. Sedangkan di tempat lain kita akan dikenalkan dengan pangeran ketiga klan De. Saat di perjalanan Yun Xiang dan Kasa secara kebetulan bertemu dengan sang pangeran. Sang pangeran sangat tertarik dengan motoring Yun Xiang dan ingin membeli motor itu darinya. Tapi Yun Xiang menolaknya mentah-mentah. Setelah itu Yun Xiang pergi menemui ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Jin Xiang. Kemudian Yun Xiang dan Kasa diikuti. Ternyata mereka adalah klan Di bersama dengan pasukannya. Mengetahui ada yang tidak beres, Yun Xiang kemudian dengan cepat melarikan diri. Namun sang pangeran tak membiarkannya pergi begitu saja. Yun Xiang yang sangat sudah ahli dalam balapan berhasil menjatuhkan semua orang yang mengejarnya. Bahkan sang pangeran tak berdaya menghadapinya. Namun sang pangeran yang tak terima akan hal itu langsung menyerang Yun Xiang dengan kekuatan esnya. Kasa juga ikut terjatuh dan terluka. Setelah itu mereka kemudian mengambil motor Yun Xiang. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Yun Xiang, seluruh tubuhnya terbakar dan langsung memukul sang pangeran. Serangan itu bahkan membuat tangan pangeran terluka. Yun Xiang kemudian jatuh pingsan. Kemudian berganti di markas klan Di. Terlihat sang pangeran berusaha menyembuhkan tangannya, namun usahanya sia-sia. Sementara itu di tempat lain Yun Xiang yang terbangun dan berada di rumah sakit, secara kebetulan bertemu kembali dengan wanita pembalap jalanan yang dikalahkannya. Ternyata dia adalah seorang dokter di tempat itu. Dia bernama Dr. Su. Yun Xiang kemudian langsung teringat pada Kasa dan kemudian pergi melihatnya. Namun Yun Xiang bisa berbuat apa-apa saat Kasa tak sadarkan diri. Sesaat kemudian Jin yang datang menemuinya. Tapi tiba-tiba bos Klendi juga datang ke tempat itu beserta dengan pasukannya. Namun secara mengejutkan bos Di malah meminta maaf kepada Yun Xiang atas apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Tapi Yun Xiang yang sudah dipenuhi dengan amarah menolaknya mentah-mentah dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Sementara itu sang kakak berusaha menenangkan Yun Xiang dan memintanya untuk mempertimbangkan tawaran bos. Tiba-tiba beberapa pembunuh utusan klan Di datang menyerang Yun Xiang dan kakaknya. Lagi-lagi Yun Xiang berubah ke mode apinya dan sekejap saja langsung membakar kedua siluman itu. Tapi sialnya monster ikan itu masih hidup. Beruntungnya seorang pria bertopeng aneh yang pernah ditemuin Yun Xiang tiba-tiba muncul di tempat itu, dan langsung membunuh monster ikan itu dalam sekejap. Pria bertopeng itu pergi meninggalkan Yun Xiang. Berganti kita akan dibawa ke markas klan Di. Di sini bos memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada anaknya. Ternyata dia adalah Raja Naga dari Laut Timur. Bos Di mengatakan Yun Xiang adalah reinkarnasi dari seorang dewa yang sangat kuat, kejam dan juga gila yang bernama Neja. Yun Xiang pergi menemui si pria bertopeng misterius yang sudah menyelamatkan dirinya. Di tempat itu si pria bertopeng menjelaskan kepada Yun Xiang siapa dirinya. Yang sebenarnya si pria bertopeng menjelaskan kalau Neja selalu bereinkarnasi sejak kematiannya dari generasi ke generasi. Dia juga menjelaskan siapa identitas asli bos Di dan putranya yang sebenarnya. Kemudian Yun Xiang meminta pria bertopeng untuk melatihnya. Dengan tingkah gilanya dia mulai melatih Yun Xiang mengendalikan kekuatan apinya. Di tempat itu Yun Xiang juga membuat sebuah armor baja yang dapat mengendalikan kekuatan apinya. Suatu hari setelah dirasa cukup berlatih, Yun Xiang kemudian menantang si pria bertopeng untuk berlatih tanding. Dengan tombak apinya Yun Xiang kemudian mengerahkan semua, bahkan membuat topeng pria itu terlepas dari mukanya dan ternyata dia adalah seorang siluman kera. Karena merasa terancam tanpa disadari Yun Xiang kemudian mengeluarkan Susanu Dewa Nejanya. Si kera 6 telinga kemudian mengatakan Kalium Xiang dapat memanggilnya begitu saja. Scene kemudian berganti, terlihat si kera 6 telinga mendatangi markas klan Di atas undangan sang pemimpin. Yun Xiang kemudian muncul dan langsung menyerangnya. Bos Di juga merasa kekuatannya belum cukup untuk menghadapi Yun Xiang. Bos Di kemudian memutuskan untuk mundur.
Namun sang pangeran naga menolak untuk pergi bersama dengan ayahnya dan memutuskan untuk bertarung. Pangeran dikalahkan langsung oleh Yun Xiang. Kera enam telinga akhirnya menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenarnya kepada Yun Xiang dan ternyata dia adalah Sun Wukong sang Raja Kera yang legendaris. Kemudian Yun Xiang bersiap-siap pergi ke Istana Naga namun di perjalanannya dia diserang oleh beberapa monster siluman air. Tapi beruntungnya Yunus yang berhasil meloloskan diri berkat bantuan seekor ikan hiu dan sekaligus membawanya menuju Istana Naga. Raja Naga pun muncul di tempat itu. Yun Xiang mencoba melawan namun tiba-tiba Raja Naga mengeluarkan Susanu dewanya, dan langsung menyerang Yun Xiang. Dengan rasa amarah yang menjadi-jadi dia mengeluarkan semua kekuatan apinya yang sangat mengerikan. Ia bahkan kekuatan apinya berhasil membakar sang Raja Naga sampai menjadi abu. Tak lama kemudian Yun Xiang bersama Dr. Su kembali ke kota dan disambut oleh Wukong, dan film pun berakhir.